Sempet juga mau melepaskan pangkat Asia Got Talent-nya kan, karena udah nggak usah gengsi-gengsi deh waktu itu. In term of spiritual musik gitu ya. Ngajar adalah belajar. Dan 6 SD bener-bener langsung lomba. Festival atau Festival apa? langsung. Luar biasa. 6 SD bang. Kita kan masih main gundu ya kan. Dia udah main gitar. Festivalan.
Yeay! Yeay! Itu dia. Abangku. Oh. Teman-teman, balik lagi di Out Talks. Apa kabar teman-teman Out Friend yang ada di studio? Out Friend masih dalam suasana habis lebaran, teman-teman. Out Friends yang ada lagi nonton di YouTube kita, semoga teman-teman sehat selalu. Terus lebarannya juga menyenangkan ya, nggak banyak pertanyaan. Kapan nikah segala macam ya. Minal aidin. Terus kalau ngeliatin abang nih tadi, shredding gitu, typing ya kan. Typingnya nih kayak typingan mantan nih kan. Beda lagi. Jadi kebawa gitu kan. Itu dia bang. Apa kabar bang Ale Fanggi? Baik, minal aidin semuanya. Minal aidin wal faidin untuk teman-teman semua. Kali ini kita kedatangan gitaris konon jangan dibalik. Karena gitaris itu somehow dia menggenjreng hati wanita gitu ya. Tapi juga memetik sebuah kisah. Ngeri. Sekarang lagi sibuk apaan bang? Sekarang masih ngegitar terus. Emang kalau gitaris tuh latihannya banyak tuh bang ya? Harus latihan. Cuma berapa kali ini diganggu sama bocil-bocil. Anak udah berapa bang? Anak udah 2. Anak udah 2. Sebenarnya 3 anaknya, cuma 1 lagi sama mamanya. Jadi 3 anaknya berarti. Bukan emaknya yang 3 ya? Kurang-kurangin lagi. Kurang-kurangin. Kirain emaknya yang 3. Jangan, emaknya 2 aja. Jangan bikin ricu lu. Gua kalau lihat gitaris itu ya, emang pesonanya tuh yang kayak Abang Ale begini tuh pesonanya tuh gawat gitu ya. Gimana bang, suasana lebarannya bang? Kemarin pulang kemana aja? Happy banget. Enggak, kita orang sini ya sih, kita orang sini. Orang sini. Akamsi, jadi ngumpul-ngumpul keluarga aja. Jadi seru-seruan sama keluarga aja. Nggak ada mudik berarti ya? Enggak, kita emang setiap lebaran tahun ke tahun tuh emang di sini ngumpul. Kemarin Ramadan tuh berarti ada manggung-manggung juga tuh ya? Ada manggung, alhamdulillah. Ada juga konsep ngaji gitar. Apa tuh ngaji gitar? Jadi tetap nuansa puasa tapi ada klinik gitarnya, tapi di judulnya ada ngaji gitar. Ngaji gitar. Jadi ngaji gitar itu tentang gimana caranya mencari nafkah dengan gitar. Dengan gitar. Gitu. Jadi nggak semuanya rocker juga begajulan kayak gitu-gitulah tentang. Oh jadi nggak cuma hal teknis gitu ya? Iya, jadi kita jadi banyak semua bahas. dibahas buat adik-adik pesantren Alifah waktu itu. Alifah? Oh, ada banyak pesantren. Pesantrennya cuma 1 Alifah. Oh itu aja. Cuma anak-anaknya banyak sih. Cuma bakal lanjutin program kayak gitu tuh bang? Ya tergantung ownernya gitu. Wah, tapi bagus tuh emang. Iya. Apa namanya? Itu juga baru edukasi. pertama kali. Oh itu pertama itu berarti? Pertama kali ya. Maksudnya pertama kali main di depan para ulama tuh sama anak-anak sih. Responnya gimana bang? Aku kira kaku kan waktu itu kan. Aku kira kaku. Ternyata seneng, pada seneng, ya udah lanjutkan. Itu tapi solo backing track gitu atau? Iya, backing track. Jadi aku garap lagu Tombo Ate, lagu Gigi, kayak religi. Iya, religi. Tetap aku solo gitarin. Jadiin bahan buat itu ya, buat diskusinya itu. Betul. Tapi ada yang nyobain main gitar gitu atau gimana? Tadinya semenjak pas ngelihat, tadi tuh anak-anak tuh pada bawa gitar. Tapi pas sudah aku main, ternyata mereka lebih milih menikmati aja jadinya. Oh. Menikmati aja udah. Cuma gue ngeliatnya kalau namanya kan ngaji gitar tuh lucu sih. Maksudnya itu pas Ramadan pertengahan ya berarti? Pertengahan. Kayak gue ngeliatnya jadi kegiatan positif ya buat Ramadan, sambil musik-musikan, tapi juga jadi edukasi bahwa ya musisi nggak semua yang tentang hiburan aja gitu kan. Betul. Jadi sisi yang kayak gimana kita proses kreatif gitu-gitu ya bang. Menarik tuh kalau dilanjutin tuh program kayak gitu tuh. Asik. Semoga berlanjut. Amin. Nah, ini gue satu hal yang sempat gue baca-baca. Abang itu pernah ikut Asia Got Talent. Ya, terus juga Indonesia Got Talent. Betul. Satu hal yang menarik teman-teman. Berjuang di musik dan jadi gitaris di Indonesia itu tidak mudah. Bukan begitu Bang Ale? Sangat tidak mudah. Jadi gue salut sama teman-teman gitaris yang berjuang
dan dia bisa expose dirinya di berbagai kompetisi ataupun ajang apapun yang mana mungkin bisa bikin dia explore sesuatu gitu ya. Nah, kita pengen dengar juga nih, kenapa di 2019 ya berarti ya 2019 Asia tuh. Asia Got Talent dulu, lalu kemudian itu setelah corona ya 2020. Sebenarnya terbalik itu, harusnya Indonesia dulu. Tapi karena ditunda. Enggak sih, rezekinya itu nggak tahu aku, emang udah jalannya kayak gitu. Emang gimana sih daftar dulu atau gimana? Sebenarnya tuh dari ritmiknya tuh harus Indonesia, Asia, baru Amerika tuh. Step by step gitu. Nah, kebetulan aku rezekinya langsung ke Asia tuh. Asia dulu baru. Jadi di negara sendiri belum terlalu dikenal. Oh. Cuma dia ada proses daftar gitu nggak sih? Ada prosesnya. Itu berat banget, maksudnya susah banget sih. Gimana tuh coba biar friend pengen denger yang main musik misalnya mau nyobain. Jadi ada sih pendaftarannya, cuma lebih jelasnya itu emang hoki-hokian. Jadi waktu itu tuh aku ketemu ya orang baiknya yang bawa aku ke sana itu karena waktu manggung apa aja solo gitar sikat terus. Jadi waktu itu emang lagi berjuang, walaupun nggak dibayar tetap berjuang aja, ikut aja. Nah di situ ada hokinya gitu sih. Jadi benar-benar nggak daftar, nggak. Ada orang baik yang menarik aja. Oh gitu. Baru ada audisi yang studio gitu-gitu. Betul atau? Ada. Baru yang ke panggung besarnya itu ya. Betul. Ada. Itu waktu itu di Bulungan. Terus akhirnya kan Asia Got Talent. Gimana responnya dulu deh? Respon. Dan respon dan apa ya yang lo rasain kalau bisa digambarin ke Outfriend kira-kira? Wah, tuh gambarannya luar biasa karena aku bener-bener sendiri kan waktu itu. Jadi bener-bener emang semuanya aku yang rasain. Jadi di komen sama David Foster aja itu udah luar biasa banget kan. Itu David Foster. Apalagi dipuji kan, wah itu luar biasa banget. Itu benar-benar pengalaman yang gak bakal lupa tuh, nanti gue cerita buat ke anak. Nah sayangnya tapi emang rezekinya pas sudah, aku lumayan tuh dapat semifinal. Salah satu gitaris Asia tuh aku yang paling masuk tuh. Karena waktu itu banyak gitaris dari Thailand, dari Filipina, banyak banget. Alhamdulillah aku rezekinya ada. Tapi pas udah mau final pulang, COVID. Setelah itu langsung udah. Tapi di sana ya pas kalau tadi lo bilang ada dari Filipina, Taiwan gitu. Itu mostly emang style-nya rock-rockan semua atau gimana? Rata-rata iya sih. Oh iya. Rock and roll sih iya. Rock and roll. Ada yang country juga. Oh, ada yang country. Banyak di sana. Banyak yang beda-beda. Tepuk tangan dulu dong Bang Ali. Asia Got Talent, teman-teman. Jadi itu kalau bisa dibilang faktor luck tadi kata Bang Ale, iya, benar. Karena kita percaya masing-masing orang punya keistimewaan ya kan. Kadang-kadang kita masuk ke step dulu yang lokal dulu, tapi bisa juga yang rezeki kita langsung melambung ke sana dulu, malah habis itu. Jadi dari luar dulu baru ke tengah, baru ke kita lokal. Iya, betul banget. Karena memang kompleks Indonesia ini. Kadang-kadang inferiority kompleks gitu ya. Jadi kalau udah dilihat di luar, gue internasional. Baru di luar gini. Macam-macam lah, tapi memang gue setuju sama Bang Ale masalah rezeki tadi ya. Lalu kemudian dari Asia Got Talent langsung ke Indonesia Got Talent. Indonesia Got Talent 2022. Ceritanya gimana tuh? Walaupun lu ngerasa kebalik tuh. Harusnya Indonesia Got Talent dulu baru Asia secara step gitu kan tadi gue bilang. Akhirnya 2022 Indonesia Got Talent gimana itu? Jadi itu jadi waktu 2019 kan Asia tuh pulang COVID tuh bener-bener sedih banget deh. Musisi bener-bener ibaratnya kayak berduka banget, bener-bener nggak bisa kemana-mana, alat juga dijualin kan. Aku sempat mau gantung gitar juga, sempat pas yang COVID itu. Iya sempat juga mau melepaskan pangkat Asia Got Talent-nya kan, karena kayak menurut aku waktu itu kan lagi terpuruk banget, kayaknya sia-sia nih. Aku hampir kayak gitu waktu itu. Akhirnya aku pengen bener-bener waktu itu kayaknya gue ngamen aja deh. Kayak gitu, hampir kayak gitu. Tapi tetap nyari uangnya di gitar. Tapi ini bener-bener aku nggak lebih-lebihkan ya. Jadi aku bener-bener pangkat Asia aku mau copotin, aku mau ngamen. Ternyata pas aku berangkat ngamen ada yang telepon dari pihak RCTI-nya. Wah itu untuk ikut di Indonesia Got Talent. Wah itu sih buat aku rezeki lagi sih. Ya udah sikat gitu.
Tapi itu ada komentar dari pihak RCTI-nya bahwa dia lihat di mana apa gitu. Enggak sih, pokoknya waktu itu lebih fokus ke mau nge-branding aku sih, Ale. Mau nge-branding Ale. Itu rezeki banget ya. Itu rezeki lagi akhirnya, iya nggak, emang yang di atas nggak mau ngizinin aku ngamen dulu kayaknya. Masih sayang sama perjuangannya, mungkin itu sih. Tapi kalau tadi lu sempat bilang era COVID semacam bikin pengen ngelepas pangkat ya, pangkat itu kayak tadi Asia ya, gitu, kayak kesannya itu jadi beban berat. Wih, ya banget. Apakah mungkin kayak ya pada saat itu COVID kita semua adalah ya rasa-rasa putus asa. Iyalah, bener. Meskipun pencapaian mungkin udah sampai mana gitu-gitu, cuma kayak apakah itu rasanya kayak nggak guna lagi nih gini-gini. Yang penting sekarang gini-gini. Betul. Itu sempet banget kayak gitu. Jadi bener-bener udah nggak usah gengsi-gengsi deh waktu itu. Sikat aja yang ada ya. Sikat aja yang ada. Cuma alhamdulillah ditarik lagi untuk IGT sih, Indonesia Got Talent. Gitu. Tapi proses dari 19 ke 22 itu juga bagi yang paling deh, gue satu hal aja yang paling menarik in term of spiritual lah, musik gitu ya, saat COVID. Kira-kira apa yang bonus buat lo rasain kayak cuma gara-gara corona nih gue akhirnya bisa begini. Hikmah. Jadi hikmahnya banyak banget sebenarnya. Kalau kita bersyukur mah pasti ada aja hikmahnya. Jadi waktu COVID tuh tetap aku dikasih ide, dikasih produktif sama yang di atas. Nah aku tetap terus berdoa kan. Dan waktu itu istri juga lagi hamil. Wah itu keren sih. Itu keren. Perjuangannya. Habis itu tuh, dan aku juga punya murid kan. Oke. Itu salah satu murid aku penyemangat tuh. Ini privat ya? Ngajar privat kita? Privat juga. Komunitas di Rock School di rumah juga. Oh oke. Ini kita bahas nanti habis ini. Iya. Oke. Tadi ngajar. Aku panggilin murid-murid yang udah bagus-bagus kan. Aku panggilin. Produktif. Nah aku di situ. Kan aku udah nggak bisa ikut lomba band lagi kan. Dan di situ aku mencoba garap. Aku ikutin lomba band yang ada hadiahnya. Waktu COVID itu jadi zaman online. Aku yang garap, murid aku yang tampilnya. Garap nih maksudnya musiknya. Oke, produsnya ya berarti ya. Produsnya aku garap, istri yang nyanyi. Oke. Nyanyi lagi hamil, nyanyi sampai jam 3 pagi. Recording tuh ya. Itu recording kerja target tuh pokoknya tuh. Kalau juara 1, juara 2, juara 1. Dapat hadiah itu. Bener rezeki dari situ. Itu tepuk tangan. Itu hikmah paling besar di era COVID berarti ya? Iya, jadi bener-bener gembleng di rumah tuh. Dan aku juga terima kasih banyak untuk murid-murid tuh yang udah bantuin waktu itu sih. Kalau nggak ada mereka juga aku juga males kan ngerjain sendiri. Iya. Kolektif lah ya itu ya. Bener, tapi ini anak-anak anak-anak umur SMP? Udah kuliah, udah pada kuliah. Udah pada kuliah. Udah kuliah. Tapi emang dari belajar sama aku dari sekolah sih mereka. Balik tadi soal Rock School. Menarik nih teman. Outfriends ngomongin soal Rock School. Ini gue sempet ngulik-ngulik. Emang Bang Ale ini ngajar gitar juga gitu ya. Ini lebih ke apa sih Bang? Ada awalnya ada ngajar privat kah? Terus habis itu di Rock School itu? Oh awalnya bentuknya Rock School ya? Oh iya boleh. Sebenarnya bagi aku tuh ngajar adalah belajar. Wah itu. Sebenarnya itu ngajar adalah belajar. Jadi waktu itu aku ngajar itu dari kelas 1 SMP sebenarnya. Dan itu juga nggak niat ngajar. Aku cuma ngasih tahu yang aku punya ke orang itu. Ternyata orang tuanya pada support. Mau dong Bang Ale yang lanjut les lagi gitu. Kok asik sih? Apalagi dapat duit kan. Iya. Hobi yang dibayar. Aku terusin. Dan emang aku waktu SMP jarang minta duit ke nyokap tuh. Aku pengennya ngasih nih. Dan emang main gitar tuh dari kecil kan. Nyokap semakin tahu kan nyokap kalau doa ijabahnya kan luar biasa kan. Benar, doa ibu. Tetap terus ngajar dari SMP mulai ngajar terus sampai sekarang sih. Alhamdulillah murid udah ribuan kayaknya deh. Kalau dari bener-bener yang pas SMA itu ya. Iya. Ini. Nah, tadi mau ngomongin soal ngajar sama dengan belajar lagi gitu ya. Belajar betul. Apa sih yang paling itu? Yang paling dipetik dari ngajar maksudnya kayak
misalnya anak-anak ini ngasih apa gitu-gitu. Maksudnya ngasih Yang mungkin ngasih feedback tersendiri buat Ale, tapi apa tuh berupa apa? Kan tadi ngajar sama dengan belajar gitu kan. Oh, jadi Paling banyak anak-anak ini ngasih feedback apa sih buat Ale? jadi kayak yang tadi itu yang anak-anak rock school yang bantu. Jadi dari nol kan dia nggak bisa apa-apa. Aku didik tuh, aku ajarin sana sini, dan akhirnya mereka udah ngerti. Tinggal aku bikin kayak produktif gitu. Kamu recordingin, kayak gitu-gitu. Yang seniornya ajarin yang juniornya kayak gitu. Aku udah mulai kayak gitu tuh. Oh, saling silang begitu. Iya, akhirnya Iya. sampai kayak gitu. Aku nggak bisa ngajar yang sebelah sini, tolong di backup kayak gitu-gitu. Oh, berarti sebenarnya dari teknis udah lo langsung ke prakteknya aja ya? Lu juga ngajarin recording. Betul. Aku lebih ke langsung praktek kalau ngajar. Jadi bener-bener Oke. Jadi bener-bener yang kalau yang muridnya bener-bener sigap, pasti ilmunya bener-bener dapet banget. Kalau muridnya Ini bener-bener berarti elektrik semua atau? ada semua sih, band juga, Oh, band semua. Vokal juga ada. oh, vokal juga. Istri juga ngajar gitu atau? Iya, istri juga ngajar. Balik ke ini bang, musik dan ya gitar lah gitu. Lu ngawalin lewat apa bang? Apa ya yang membuat lu ke musik dulu deh? Dari kecil. Dari gitu. kecil ya. Sebenarnya sih dari kecil tuh emang karena ngeliat abang. Abang kandung bener-bener dia slash banget kan. Slash banget dia. Pengen banget main gitar kayak dia, ya udah gitu dong dari kecil tuh aku. Pengen kayak dia gitu. Obsesinya itu dulu. Oh jadi itu dulu pengen kayak dia, manggung-manggung kayak gitu kan. Dari Sucalon main gitu. Iya bener. Wah. Rambut gondrongan dia, pokoknya harus kayak dia. Terus fansnya juga banyak dulu dia. Dia fansnya banyak. Ya, aku pengen kayak dia. Pengen kayak dia dulu. Tapi abang main band juga gitu. Iya dulu waktu aku masih kecil tapi sekarang udah enggak. Oke. Tapi maksudnya langsung elektrik saat Langsung enggak kok kita kopong dulu. kopong dulu. Kita kopong Oke. dulu. Jadi bener-bener belajar kunci dulu. Gejreng deh ya standar. Yang standar tuh. Tapi kelas 6 SD udah elektrik. Oh, langsung switch ke situ. Iya, Karena emang ya udah kiblat lo kan udah lihat tuh udah jelas gitu. Dan 6 SD bener-bener langsung lomba sih. Festival atau Festival apa? langsung. Luar biasa. 6 SD, Bang. 6 SD loh. Tuh. Umurnya Iya. kita kan masih main gundu ya kan. Masih main di sawah, dia udah main gitar. Festivalan. Festival aku deh. Gak. Walaupun jarang menang sih waktu itu. Tapi kan pengalamannya ya kan. Wah, tapi bener-bener nggak mau kalah, emang dari kecil tuh nggak mau kalah, jadi latihan semakin nggak mau kalah tuh. Tapi itu semakin justru latihan. Iya. justru yang bikin Iya bener, semakin orang latihan kali terus. latihan terus. Bukannya malah down, nggak, aku malah pengen latihan. Berarti ntar lu kalau dari kecil slash mostly langsung klasik rock tuh berarti ya. Langsung Siapa bener-bener. yang ngasih tahu ya? Ya abang itu, abang aku. Abang tuh dengerin klasik rock terus. Dia ya mainnya ya elektrikal gitu kan. Hah? Dia kasih tahu, dan kebetulan mereka abang itu temennya banyak yang jago juga gitarnya. Jadi salah satu kalau abang pergi ikut dong, ketemu lagi temennya yang jago. Jadi aku modal-modal gitu tuh. Dijejelin lah ya. Dijejelin sama si abang Langsung itu. cemplung-cemplungin aja gitu. Cemplungin ketemu-temu. Ini jago-jago, ini jago-jago gitu. Langsung ke klasik rock. Ini menarik teman-teman karena umur-umur dari kecil gitu langsung ke sana tuh langsung arahnya tuh langsung jelas gitu. Iya. Karena nggak gampang gitu ketemu langsung apa misalnya Guns N' Roses, terus Black Sabbath gitu. Tapi ya itu juga aku belum suka. Belum sampai ke sana. Udah sampai sana. Ah. Waktu itu ketemu sama adiknya bokap. Hah? Namanya almarhum Om Ato. Dia ngasih aku jejelin Motley Crue, Black Sabbath, Led Zeppelin tuh. Dan itu aku bener-bener nggak suka. Lagu apa sih nih gitu. Kayak Gary Moore. Kok ketemunya gitu kayak Apa? nggak langsung suka tuh? Nggak suka. Oke. Karena dulu tuh main rock yang seneng aja. Yang aku seneng tuh Yang cepet-cepet dulu. yang Gitu. cepet-cepet dulu, yang menarik. Oh. Kalau Gary Moore kan, aduh, maksudnya apa sih gitu kan masih. Oke. Nah. Tapi banyak orang semakin nilai, lu mainnya nggak pakai jiwa, maksudnya apa sih? Wah, Kayak gitu-gitu pakai tuh. jiwa. Langsung sodorin Gary Moore. Oh maksudnya kayak gini, kayak gitu. Berarti langsung ke kayaknya yang cepet-cepet tuh lebih menarik lah untuk dipelajarin langsung gitu ya. Iya waktu itu. Tapi emang paling susah belajar soul sih. Belajar pakai hati itu paling susah. Itu paling lama tuh.
Tapi akhirnya mulai ya ngeredam. Oh gue tahu nih makin mengerucut ke sini dan bikin band. Umur berapa tuh? Bikin band? Hah? Bikin band itu kelas 6 SD tuh. Setelah festivalan itu gitu. Itu kita udah bikin band. Oh, langsung bikin. Udah mulai bikin band tuh. Itu kita band keluarga dulu. Sama abang? Sama abang. Abang main bass atau? Abang yang pertama main gitar, abang yang kedua itu main drum. Oh. Nah, ini band keluarga? Band keluarga dulu tuh. Namanya apa, Bang? Dulu namanya Effendi's Grand. Jadi Effendi. Jadi kakek Effendi tuh Effendi's Grand, kita manggilnya EG band. EG band. Akhirnya cuma kurang hoki jadi itu akhirnya nggak terkenal tuh. Ini buat di konteks manggung-manggung beneran festivalan atau iseng-iseng keluarga atau? Enggak, festivalan. Wah, kita arahnya emang kita tuh bener-bener seneng semuanya sepakat lah ya. Iya, seneng adrenalin kayak gitu karena kalau waktu ke label-label kan kita nggak punya linknya. Kalau lomba kan kita tinggal daftar, ikutan kan, lebih enteng kan maksud kita gitu waktu itu. Ya udah kita kejar itu. Gitu. Kebetulan sekali dapat lomba kita dapat ilmu lagi, ada yang lebih jago lagi. Kita ketemu lagi, ada yang lebih jago lagi, itu kita senang gitu sih. Tapi dari situ berkaca, evaluasi, latihan iya. gitu. Cuma yang satu hal yang gue lihat dari Ale Funky, kalau bilang tadi berarti dari 6 SD tadi ya? Iya. Ini adalah gitaris yang konsisten, karena sampai sekarang dia masih seperti ini stylenya. Tepuk tangan lu. Maksudnya, berarti pilihannya sudah mengerucut di usia kecil gitu. Alhamdulillah. Tapi Bang, kembali ke memulai karir musik di tahun berapa Bang mulai Bang? Sampai benar-benar yang mungkin ini menjajaki lah gitu. Pas mulai. Benar-benar yang ngerasa ini awalnya start gitu. Oh, mulai start itu kalau yang SD sampai SMP kayaknya masih ngasal ya, ngasal lomba. Mulai SMA kelas 3 sih. SMA kelas 3. SMA kelas 3 aku udah ketemu label tuh. Oh, ini udah konteksnya udah industri. Industri. Mau serius lah kita. Industri. Bertemu dengan label. Udah pas udah lulus mulai bercabang tuh. Teman-temannya mulai, dan aku juga ngajar, bukan sekarang ngajarnya udah mulai kayak udah di kangen band, udah belajar kayak gitu-gitu, kayak banyak lagi yang gitaris bagus les ke aku banyak juga sih. Oh itu Dodi juga teman seangkatan gitu atau saat itu bareng masuk labelnya barengan? Sebenarnya nggak seangkatan, dia senior. Oh tapi di satu label? Satu label tapi dia nggak tahu kalau label bareng aku. Pas sudah ini dia belajar gitar sama aku, belajar ke rock school. Oh, oke. Di rock school. Di rock school. Berarti ada beberapa ya gitaris lain yang emang di rock school juga gitu ya. Bukan yang apa benar-benar bukan dari nol. Dari nol. Ada juga yang. Ada juga. Nah, ngomong-ngomong soal ini ya tadi karir, selain gitaris Bang, hal-hal apa Bang yang lu akhirnya gimana ya bilangnya expand, mungkin lu kembangin gitu dari karir lu bergitar, memproduksi sebuah musik gitu ya. Apa yang akhirnya lu eksplor lagi gitu setelah memulai? Kalau mau diungkap tuh panjang banget ya, karena aku tuh main musik ya karena emang awalnya awalnya cinta dulu nih musik gitar, jadi mau main sama siapa juga jadi happy aja. Pas sudah aku ketemu tuh Bawang Merah. Bawang Merah adalah salah satu band yang bener-bener aku udah mulai menjadi jawara gitu. Yang mungkin yang chemistry-nya paling enak gitu ya? Iya, menjadi bisa dibilang menjadi jawara waktu itu di Sejarah Bodetabek festival band. Hampir berapa tahun, akhirnya aku masuk label, ketemu dibikin lagi Lada. Nah, di situ aku udah mulai makin dewasa bermusiknya sih. Dari situ terus pokoknya aku progres bermusiknya, pengen terus yang aku belum tahu, aku pengen coba sih. Nulis segala macam gitu. Iya, kalau nulis pas di Lada. Oh, banyakan pas di Lada. Pas di Lada. Akhirnya nulis lagu intinya. Nulis lagu. Kalau Bawang Merah
aku bikin konsep aja, bikin konsep yang susah-susah kayak model-model kayak teater kayak gitulah buat festival. Tapi kalau untuk Lada aku udah mulai main industri bikin lagu enak gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi kalau kita kan nulis lagu, kalau ngomong-ngomong soal tadi seorang gitaris terus akhirnya nulis lagu, ini akhirnya yang lo paling achieve banget gitu, yang paling lo rasa paling apa ya, bikin jadi titik balik atau wah ini gue bangga banget bisa bikin karya ini, apa tuh bang? Ada tuh. Jadi kenapa balik lagi ya tadi aku ngomong yang aku bilang ngajar belajar. Jadi kan waktu itu kan menurut aku ada si Dodi. Aku nanya ke dia gimana cara bikin lagu enak buat Indonesia. Wah. Dan dia emang aku akuin jago banget sih. Iya, benar. Setuju. maaf ya, meskipun aku bilang karena kan aku kan belajarnya kan lagu-lagu Motley Crue, Led Zeppelin. Oke. Dan aku emang kaget kesukaan Indonesia tuh benar-benar kaget. Tapi itu seperti kayak formula kan sebenarnya, iya kan? Iya, yang menurut aku lagu-lagu dia tuh kampungan, tapi itu yang bikin. Tapi dia jago meramunya gitu. Iya, jadi aku bener ampun banget. Ampun suhu gitu. Jadi aku belajar sama dia. Ternyata bikin lagu yang enteng tuh kayak gini, kayak gitu-gitu deh. Oh, cukup gini, kayak aku jadi, gue nggak perlu yang susah tuh. Iya. Dari seorang dari kangen deh. Iya, jadi pakai lagi kan, jadi ngajar adalah belajar kayak gitu sih. Dan pas aku bawain lagu Lada tuh ada judulnya lagu Damai, lagu Masih Sayang itu pas. Jadi dulu tuh zaman aku SMA nggak pernah dibilang bagus sama produser. Lagu aku nggak pernah dibilang bagus karena idealis kan. Pas waktu sama Lada lagu Masih Sayang, Damai baru itu dihargai nama produser, dibilang bagus. Itu yang paling jadi titik balik. Iya, kayak berhasil. Setuju ke gue. Akhirnya gitu. Dan itu setelah yang tadi yang kata lo tadi ini apa diskus sama Dodi. Iya, buat pelan-pelan ini cari-cari buat lagu industri ya, kayak gitu. Lagu industri ya. Itu. Berarti prosesnya lebih banyak sama Lada ya? Iya, kalau Lada lebih dua kubu gitu pemikirannya. Kalau dulu kan cuma satu. Jadi fun aja. Ternyata semakin dewasa semakin ada pemikiran orang yang harus kita pahami nih. Yang nggak semua suka sama kita nih, yang nggak sukanya harus kita jebolin nih biar suka kayak gitu. Oh ternyata lagu-lagu yang enteng kayak gitu sih. Makin tahulah bahwa ya lirik-lirik terus kemasan musiknya tuh kayak mana di negara ini gitu kan. Terus distorsi juga jangan ngegreng banget. Tadinya gitu. Mungkin interlude iya. Gitu ya. Dan aku juga waktu itu sempet industri agak lama kan. Cuma kan namanya aku jebolan lomba-lomba kan, gatal kan. Nah di situ aku mau pelajari solo gitar. Jadi idealis aku terpenuhi lah dengan solo gitar. Iya, jadi nggak kebuang kayak gitu. Itu masalah nulis lagu. Itu jenjang-jenjang karir lah, proses kreatif yang udah dilaluin gitu ya. Gue pengen nggak terserah sih digambarkan dalam satu kalimat atau apa. Musik dan spiritual kehidupan bang. Apa yang bisa abang gambarkan dari perjalanan selama ini seorang Ale Funky? Jadi itu memang aku kalau bermusik itu nggak cuma ngada-ngada. Jadi kayak lagu tadi Masih Sayang emang bener kehidupan. Lagu Damai emang bener-bener kehidupan. Jadi yang lagu yang aku buat emang bener-bener semua perjalanan sih. Dari aku pisah sama mantan kayak gitu-gitu, dari kangen sama anak kayak gitu-gitu sih. Itu lebih asik kalau dibikin lagu sih daripada kita galau kebanyakan. Berarti musik juga di salah satu jalur untuk apa sih ya, ide atau ngebuang perasaan yang iyalah harus kalut itu tadi lah gitu ya. Justru kalau nggak sesuai kondisi yang aku nggak galau susah bikin lagu malah. Lebih personal gitu ya. Iya, banyak yang lebih personal segala macam. Terus gue mau dengar cerita akhirnya bermain bersama seorang candil bang. Oh ya. Gimana tuh bang? Waktu itu pulang dari Asia. Oh abis Asia Got Talent itu? Abis corona tuh kebetulan manajernya telepon. Bro katanya, kaget sama siapa nih? Bro main nge-jamming yuk katanya gitu. Jamming sama siapa bang? Sama Candil bro. Wih,
kan kebetulan aku juga ngefansnya sama dia. Siapa sih yang nggak ngefans sama si Om Chan? Dengan lagu-lagunya yang kebetulan penampilan kita juga sama kan. Iya. Cicilan ya rock gitu. Tapi gue suka loh. Ya Candil tuh gue ngeliat dari awal ini rock melankolisnya tuh pas gitu buat di Indonesia tuh. Gue nggak lihat segi sisi-sisi yang dia emang lucu ya, secara auranya emang lucu. Tapi memang nulis lagunya berbahaya bro. Iya. Dia liriknya gue suka bahaya. Yang Bandung tuh apa? Itu Bandung apa? 19 Oktober. 19 Oktober itu. Maksudnya melankolisnya. Isi melankolisnya itu gue suka. Emang bikin liriknya ngeri sih Om Chan. Itu. Yang kita nggak kepikiran. Bandung 19 Oktober. Liriknya belum ada, nggak ada di liriknya. Nggak ada. Sebenarnya nggak ada lirik di Bandungnya, nggak ada. Cuma ya dia pengen aja judulnya Bandung. Kata dia sendiri yang ngomong. Bukan nulis tentang Bandung atau enggak. Bukan. Jadi tuh kan judulnya Bandung. Liriknya nggak ada Bandung. Oh. Jadi emang dia orangnya emang kocak sih. Langsung nyeleneh aja gitu ya. Tapi emang itu kejadian dia di Bandung gitu doang. Dia naksir sama cewek, kejadiannya di Bandung gitu. Dan selain nama Candil juga ada ngisi-ngisi di artis lain juga atau? Iya, sekarang lagi sama The Brokers. The Brokers? The Brokers itu sama Extra Amanda, sama Zian, sama waktu itu Om Aryo Wahab. Sekarang sama Richie 5 Minute. Ini untuk yang session kah atau emang maksudnya untuk gitarisnya aja atau ada produce musik kah? Oh, ini session aja sih. Oh, dong session aja. Kedepannya ada rencana untuk ini memproduseri penyanyi lagi gitu misalnya atau? Sebenarnya kalau mau produseri sih murid-murid aku banyak ya. Itu misalnya dari yang ini potensial nih gitu. Ada sih, emang lagi bikin program cuma tinggal tungguin. Udah ada aja. Udah ada yang pernah. Udah ada yang pernah. Udah banyak gitu ya. Alhamdulillah juga bandnya juga banyak. Oh, secara band juga produce juga banyak. Berarti kalau udah ada produce musik aja, penyanyi udah, apa lah yang belum kecapean? Musik. Secara umum aja. Musik. Yang belum sampean ya. Yang paling gila juga nggak apa-apa. Iya, yang paling kayak ini paling aneh sih. Tapi nggak apa-apa, lu keluarin aja. Yang belum kesampean itu bermusik mendapatkan apresiasi yang benar-benar di atas normal, yang aku belum pernah rasain aja sih. Jadi belum pernah yang boom banget yang aku. Oh, benar-benar sampai apresiasi besar sekali gitu. Iya, belum. Aku lagi berdoa itu sih. Amin, kita doain sama-sama. Bener-bener dari itu overall dari manapun ya, dari solo gitar nggak apa-apa, dari lagu boom nggak apa-apa. Apapun ya berarti. Jadi konteksnya apapun. Semua itu aku masih baru setengah-setengah nih. Jadi masih belum ada yang boom bener. Gitu. Aku sempet ngobrol sama Om Chan kan, ya karena perjuangan gitaris. Kecuali kalau lu penyanyi, lu lebih gampang. Udah gitu. Itu dia. Itu makanya tadi makanya kita bilang gue bilang tadi bahwa perjuangan seorang gitaris tunggal itu tidak gampang. Iya benar. Gitaris tunggal itu kita bisa bilang ada Bang Ale, misalnya ada siapa lagi? Ada Bang Denny Sasmala gitu ya, yang berupa session dan penulis lagu gitu ya. Ada Om Jubing Kristianto gitu ya misalnya. Jadi ya gitar tunggal, dia bisa bermain instrumental gitu kan, bisa juga mengisi artis lain penyanyi gitu. Tahapannya tuh memang harus ya mungkin ada proses ya ketemu orang dulu, kreatif lagi, apakah mengisi musik orang lain, musik film mungkin apa macam-macam. Jadi kayak harus berjuang terus lagi nih gitu. Apa ada project lagi gitu nanti sama Mas Candil misalnya bikin single atau apa? Itu pasti single pasti, tapi yang sekarang yang kita lagi gaskan tuh cover-cover yang unik-unik tuh. Apa tuh? Kayak tadi tuh lagu yang pertama tuh Ikan Dalam Kolam. Ikan Dalam Kolam. Ya, itu sebenarnya nanti Om Chan yang bawain lagu. Oh, ini udah rilis atau gimana? Mau rilis. Oh, baru mau rilis. Makanya tadi tuh pertama kali di solo gitarin di sini. Wow, tepuk tangan dulu. Jadi ngulik dulu tadi. Berarti itu versi yang tadi versi solo gitar, nanti tuh yang aslinya tuh versinya vokalnya Om Chan. Waduh.
Ditunggu banget tuh berarti. Iya. Kayaknya juga habis lebaran dia. Enggak, ini yang ikan dalam kolam dulu atau nanti emang ada dalam satu album atau gimana? Yang cover ini. Oh, kalau cover nanti kita nih ikan dalam kolam dulu. Nanti juga ada lagi lagu Dawai juga. Dawai. Oke, ini berarti kita rockin. Yang paling dekat berarti yang akan yang Ale mau jalanin itu yang proyek Barang Candil. Ikan dalam kolam. Di luar itu ada rencana-rencana lain di luar itu kita paling aku lebih fokus lagi ke sektor sama workshop Flama efek sebagai brand ambassador. Brand ambassador. Apa tuh lebih ke acara-acara ini klinik workshopnya ya. Klinik. Dan aku pengen garap lagi untuk komunitas di Bogornya gitu. Oke, karena ini teman-teman karena ini kita podcast juga sekaligus mengedukasi, saya pengen bilang bahwa ya, jadi kalau seorang gitaris sebagai brand ambassador itu juga sekaligus ada potensi mempromosikan sebuah gitar atau perangkat lainnya ya, efek gitu misalnya, sama mungkin juga ya spare partnya lah semua gitar, kapo atau apapun itu, strap juga misalnya gitu. Jadi peluangnya ada banyak lah ya. Dan sekarang. Waktu di endorse-nya juga perjuangannya juga. Gimana tuh? Iya lah, nggak langsung di endorse kan. Dulu juga ini sebagian dari mimpi juga, kayak tadi kan hanya mimpi lagi kan, waktu itu kan pengen nih di endorse sektor kayak gitu-gitu. Jadi emang kita tuh udah ngucap tuh ya, pengen di endorse sektor gitu. Ya, kayak tadi tuh mudah-mudahan di podcast ini itu jadi doa tuh yang aku pengen bener-bener boom dalam segala hal apapun. Ekonominya meledak. Amin. Amin. Biar nyokap seneng sama keluarga seneng gitu sih. Tuh Mas yang ownernya sektor coba dilihat begitu loyalnya gitu ya. Asik. Terhadap alat-alat dan apa yang dipromosikan gitu. Tapi biasanya kalau BA tuh apa ya sih Bang, kalau sebagai BA tuh selain workshop, klinik, lo apa aja sih yang kayak lo kerahin dengan kemampuan gitu? Ya mau nggak mau kita ikutin zaman ya, ikutin zaman yang harus kita mempersiapkan konten. Dan aku mempersiapkan solo gitar juga, aku bikin rilis juga. Emang ada juga sih, emang tinggal dikelar-kelarin aja sih ini. Emang niatnya habis lebaran ini kita harus gempur sih, dari solo gitarnya, dari ladanya, dari omchannya. Tadi sampai karir, project selanjutnya udah, terus juga gue mau nanya ini, gitaris luar favorit Bang? Gitaris luar favorit banyak kan? Berapa ya? 3 deh, ada 3. 3? Yaudah kalau 3 G3 aja. Oke. G3 itu wajib. Itu adalah Joe Satriani, John Petrucci, ya itu bisa, sama Paul Gilbert, Steve Vai bisa. Tapi dari 3 itu yang paling menginspirasi Steve Vai, Ale Funky. Steve Vai justru. Steve Vai. Oh, justru Steve Vai. Paul Gilbert. Tapi dari segi gue lihat lebih ke Gilbert enggak ya? Steve Vai justru. Yang paling. Jadi aku kalau yang paling tuh beda-beda kan, menurut orang, pandangan orang kan beda-beda kan ya. Jadi aku sesuai pandangan orang aja sih. Tapi mau nggak mau pasti ke Paul Gilbert, ke Steve Vai, ke Ingwil pasti itu. Dia mainnya emang berarti pokoknya kecepatan tinggi. Asik. Pakai helm. Pakai helm jangan lupa. Karena emang ini ngebut banget gitu mainnya. Ini berapa jam sih latihan nih kalau itu? Ini nanya yang sekarang paling dulu nih. Dulu dan sekarang. Waduh. Okay. Dulu dan sekarang. Kalau dulu sebagai seorang ayah berarti. Kalau dulu tuh bisa seharian. Oke. Karena nggak ada beban. Belum ada ina-inu. Belum ada cicilan-cicilan. Iya betul. Belum ada puyeng-puyeng. Lagi main. Wow. Kalau sekarang lagi main, polistik. Oh iya. Ale token. Iya. Air belum dalam. Gitu. Kalau sekarang minimal ya. Kalau sekarang biasanya berapa lama sih? Kita tarik lagi. Pengennya sih banyakin murid ya. Banyakin murid. Karena dengan banyaknya murid itu adalah jam yang paling bagus untuk aku belajar kembali. Jadi kalau benar-benar kalau di rumah susah banget sekarang. Jadi refreshment juga gitu ya, Le? Apa sih ketemu murid tuh jadi? Iya, benar. Jadi vibe-nya juga beda.
Nah. Ada nggak sih lo ada ketemu gap generation gitu loh, apa generation gap antara anak-anak sekarang apa ketemu lagi tapi lu banyak dapat apa gitu misalnya feedback yang baru? Wah, sebenarnya sih lebih ke karena yang mau belajar sama aku lebih ke pasti lebih ngefans sama si Alenya nih. Spesifik berarti ya? Iya, Udah spesifik. Udah spesifik. Jadi kalau yang untuk anak-anak sekarang yang aku tahu pengen langsung bisanya justru. Instan. Iya. Jadi okay. Alhamdulillah nih yang murid-murid yang belajar sama aku benar-benar dari awal juga mereka mau. Nah, untuk ngajar tadi udah karir, kompetisi yang diikutin, terus juga gimana Ale nge-session, proyekan bareng penyanyi lain, bikin lagu, sampai punya band yang bikin dia berproses lebih banyak gitu ya, berproses lebih banyak masalah nulis lagu dan lain-lain. Proyek ke depan juga tadi sama Candil ya berarti ya? Yeah. Proyek ke depan sama Candil untuk cover ikan dalam kolam tadi ya? Iya. Nah, dalam kolam, terus juga pengen ngajar. Tapi nanti proyeknya lagi nanti sama Otman. Apa nih? Proyek apa nih berarti nih sama Otman? Karena aku sempat viral tuh yang ngeprank. Oh, konten ngeprank teman-teman. Nah, aku juga udah kangen tuh ide gila lagi dari Otman. Berarti kita bikin ini ya, beneran deh. buat TikTok kali ya? Iya. Boleh. Konten prank-prankan. Jadi Aku itu aku sih pengen kayak di luar tuh, kayak Ingwe. Gimana? Ingwe di luar negeri, dia tuh di tempat publik tuh di luar dia main gitar. Aku pengen tuh kayak gitu. jadi ya udah main apa on the street lah gitu. Jadi Iya, on the street kayak gitu. Ini bawa ampli udah gitu. Iya. Kebetulan juga aku di endorse ya. Promo lagi, nggak apa-apa. Oh sekalian. Kebetulan aku juga Barangkali teman-teman musisi itu juga ada yang masuk ke sini. Iya. Kebetulan aku juga lagi di endorse sama Bareton tuh. Oke. Jadi speaker portable tuh bagus juga. Kecil gitu. Kecil segi. Berapa inch? 18. 18. Oh. Siap. Oke teman-teman. Tunggu yang viral lagi ya tadi ya. Tusukan-tusukan suara, ya kan? Kasih Kotman, nah itu. Ya itu. Di sini sebenarnya di spoil dikit. Nanti abis ini di stock shoot nih ke efek, gitu Iya. kan. Nanti di mention. Iya dong. Sosok aja gitu biar kayak apa nih? Nah, biar nanti kepanggil-panggil. Biar nanti next podcastnya langsung disponsorin. Itu dia. Amin. Itu dia. Sini dari gitar, pedal, nanti ke speaker. Tiba-tiba studio kita kan speaker semua. Wih, Berton. Ayo Berton. Teman-teman, Berton. Mungkin ada speaker aktif yang bisa kita pakai di studio. Iya. Ya. Berton. Kita bikin live ya kan. Enak Berton kok, soalnya asik. Oke, Ale Fanggi. Ya. Pesan untuk teman-teman musisi muda mau itu yang bergaya sama dengan Ale Fanggi ataupun mau berkarir atau mau berkarya yang Ale lihat sekarang dan dulu dan sekarang gitu ya. Apa Le pesannya Le? Karena sekarang podcast terbaru Ale Fanggi, jadi pengen ngasih sarannya yang berbeda dari yang pada yang lainnya. Oke. Aku pengen semua musisi, semua orang pun yang ada di hidup ini, di dunia ini bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk orang banyak. Itu sih yang aku pengen. Kita jadiin hidup ini bermanfaat untuk orang banyak dan jangan ada dendam di antara kita. Anjay. Jadi bagaimana masing-masing dari kita memiliki keistimewaan untuk menjadikan misalnya musik gitu ya. Kalau sekarang konteksnya itu musik, bagaimana musik yang kita mainkan perjalanannya menjadi bermanfaat gitu ya. Iya, betul banget. Kita punya ilmu bermanfaat untuk orang, kita punya apa? Kita bisa main menghibur orang kan itu manfaat untuk orang. Tapi apa yang tadi tuh yang kayak ke pesantren tadi ya? Betul. Maksudnya ada kalanya hal-hal yang cross culture tuh menarik gitu. Betul banget. Oke teman-teman, itu hari ini kita bersyukur banget bisa kedatangan Ale Fanggi berbagi tentang gitar dan sekelumit kehidupan musisi. Tepuk tangan dulu untuk Ale Fanggi. Kita bakal balik lagi di Otox dengan berbagai topik menarik lainnya. Kita bakal bahas inspirasi sosok seperti hari ini. Lalu kemudian ada juga komunitas, ada juga ekonomi dan bisnis, ada juga ya hiburan, dunia hiburan dan juga gaya hidup. Nanti teman-teman bakal lihat terus ke depannya di Otox. Ini baru episode keberapa ya kita? Keempat. Episode keempat ya. Jadi sebenarnya Otman itu dulu punya podcastan
Yang sebenarnya nanti kita akan angkat lagi, kita highlight lagi. Tapi untuk Otok sendiri, ini baru kita bikin. Jadinya ini baru episode keempat. Dan kedepannya mudah-mudahan banyak bakal ngundang inspirasi lagi dan ide-ide baru, ide-ide yang segar buat teman-teman Outfriend di sana, di luar sana, di seluruh dunia. Amin. Amin. Otok mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa di episode Otok berikutnya. Yeah, jilatan-jilatan.